Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hasan Basri, yaitu di sini di SMK MIPA sebagai guru mata pelajaran fikih atau praktek ibadah. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk mengisi materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK MIPA Malang. Siswa dan siswi, materi ini dirasa penting karena kalau kita lihat pada fakta atau kenyataan di negara kita ini, banyak warga negara yang sudah tidak lagi mempunyai kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, atau kesadaran berbangsa dan bernegara ini turun, terbukti dengan banyaknya tawuran di lingkungan para remaja, bahkan anak sekolah, bahkan hukum di Indonesia itu sudah tidak lagi ditegakkan, atau ditegakkan tapi tipis, atau tipis, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Oleh karena itu materi ini dirasa penting agar kita memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai bernegara harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu cinta tanah air. Seperti apa cinta tanah air? Nah, kesadaran bela negara yang ada pada masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kalau dilandasi dengan rasa cinta, wah, anak remaja udah tahu sendiri cinta. Kalau sudah cinta dia berani berkorban karena sudah punya rasa cinta. Begitu pula kalau kita punya rasa cinta terhadap negara kita, kita akan bisa membela, akan siap membela negara kita dari berbagai masalah, dari berbagai rontokan dan lain-lain. Maka kita akan siap membela negara kita karena didasari dengan rasa cinta terhadap negara kita. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan budaya bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup berbangsa. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai siswa, ya tentunya sebagai siswa kita harus belajar dengan baik agar kita berprestasi di bidang masing-masing sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan cita-cita yang diinginkan, sehingga kita kelak bisa menjadi salah satu warga negara yang mampu membela negara kita sendiri. Selanjutnya, nilai yang harus ditambahkan adalah nilai Pancasila. Pancasila ini penting karena Pancasila merupakan ideologi bangsa kita atau dasar negara kita. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis, bukan hanya sekedar simbol, tapi di dalamnya harus kita amalkan, harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi manusia yang sadar betul, manusia yang mampu mengaplikasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara kita dengan ideologi kita yaitu Pancasila. Karena Pancasila tidak sembarangan dibuat. Dulu yang memerdekakan atau yang berjuang untuk kemerdekaan negara kita itu banyak para ulama, banyak para kiai, bahkan para santri yang darahnya dikorbankan untuk mewujudkan kemerdekaan negara kita. Sehingga mereka setelah negara ini terwujud atau setelah negara ini merdeka, maka dirumuskanlah ideologi itu yaitu Pancasila. Ini tidak sembarangan. Ini juga dikaitkan dengan masalah agama dan lain-lain. Seperti halnya dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti dasar negara kita ini yaitu memiliki dasar agama. Jadi tidak benar kalau Pancasila tidak ada kaitannya dengan agama. Dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya nilai yang harus kita miliki sebagai wujud daripada kesadaran cinta atau kesadaran bela negara atau kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sehingga maka di awal tadi saya sampaikan kita harus memiliki rasa cinta
terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap lingkungan kita. Contoh kecil umpamanya, tidak buang sampah sembarangan, itu merupakan wujud daripada lingkungan kita. Kalau lingkungannya bersih, kemudian masyarakat bersih, negara kita ini bersih, itu kan sangat luar biasa. Berawal dari hal kecil, berawal dari sesuatu yang kita anggap memang mungkin tidak ada harganya, tapi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan itu akan menjadi bekal bagi kita dalam mewujudkan rasa atau dalam mewujudkan kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara kita. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara kita itu bisa diwujudkan. Bukan berarti kita harus pandai pencaksilat, bukan berarti kita harus pandai berantem, pandai pegang pisau dan lain-lain. Tetapi kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, menjalani proses profesi masing-masing. Tentunya kita sebagai siswa ya belajar dengan baik. Tancapkan cita-cita. Harus punya cita-cita. Hidup tanpa cita-cita itu hampa. Jadi kamu sekolah, kamu belajar dengan baik untuk mewujudkan cita-cita kamu. Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter umpamanya, pengen jadi guru, pengen jadi polisi, pengen jadi TNI. Itu juga sama semuanya dalam mewujudkan kemampuan bela negara. Kenapa? Ya, tentunya negara ini butuh seorang polisi, butuh seorang dokter, butuh seorang profesional dan lain-lain. Maka itu juga bisa dikaitkan bahwa itu merupakan salah satu wujud kesadaran kita dalam bela negara. Oleh karena itu kita harus mempunyai sikap nasionalisme, patriotisme, yaitu sikap yang sikap yang baik terhadap negara kita. Nasionalisme ini bisa diwujudkan atau membina nasionalisme itu dengan cara diantaranya mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara ini. Artinya tidak ada perbedaan dalam hal hukum, dalam hal suku, dan semua warga negara kita memiliki hak yang sama, memiliki hak perlakuan yang sama, hak hukum yang sama. Kemudian selanjutnya, membina nasionalisme juga bisa dikembangkan dengan mengembangkan sikap toleransi. Nah, toleransi terhadap tetangga dalam contoh kecil umpamanya, toleransi terhadap sesama bangsa, sesama warga negara, asal jangan toleransi kebablasan. Bagaimana toleransi kebablasan? Ya, umpamanya ada orang lain, agama lain beribadah, kita ikut beribadah. Tidak perlu, kita cukup menghormati saja. Kemudian selanjutnya memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Karena kita merupakan warga negara yang sama, maka tentunya kita harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia, sesama warga Indonesia. Dan karena itu kita harus menerapkan perlakuan yang sama, hukum yang sama, hak yang sama terhadap sesama warga negara Indonesia. Selanjutnya, hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme antara lain adalah yaitu sukuisme. Nah, di sini ada sukuisme. Suku di sini lain kaki ya, bukan suku kaki ya. Sukuisme itu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Nah, ini nggak perlu ya, karena sebagai warga negara kita memiliki hak yang sama, perlakuan yang sama di mata hukum di negara kita. Jadi tidak bisa umpamanya suku Sunda dihukum umpamanya kalau melakukan kesalahan dihukum 5 tahun, suku Jawa dihukumnya 3 tahun, padahal kesalahannya sama. Tidak bisa seperti itu. Kemudian yang harus dihindari juga ada sifat chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Nah, ini juga tidak mesti seperti itu. Kemudian yang paling tidak boleh itu ada lagi ekstremisme, yaitu sikap ekstrim atau mempertahankan pendirian dengan berbagai cara.
kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini yang tidak boleh. Hanya demi mempertahankan pendapat saja, atau mempertahankan ego sendiri saja, bahkan sampai angkat senjata, bahkan sampai melakukan perbuatan yang radikal. Ini yang tidak boleh dan harus dihindari. Next, selanjutnya kita harus memiliki sikap patriotisme sebagai wujud daripada kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap patriotisme itu adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, bahkan untuk mempertahankan kejayaan negara kita Republik Indonesia. Luar biasa. Siswa dan siswi selanjutnya, nah seperti apa patriotisme ini? Sifat patriotisme itu bisa kita lihat daripada yang pertama, yaitu cinta tanah air. Tadi sudah dijelaskan tentang cinta tanah air. Yang namanya kalau sudah cinta, anak muda itu berani berkorban. Bahkan demi cinta, apapun akan dilakukan. Anak muda bilang, karena cinta, tai ayam belum rasa coklat. Padahal tai ayam aja, betul. Oke, selanjutnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini kita harus bisa atau rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan yang lain. Kemudian menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya berjiwa pembaharu, ya, atau inovatif. Kemudian yang tidak pernah menyerah dan putus asa. Itulah diantara sikap-sikap yang harus kita miliki sebagai warga negara, sebagai bukti kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya sebagai siswa, kamu harus mempunyai cita-cita untuk mewujudkan itu. Dengan cara apa? Belajar yang baik sesuai dengan cita-cita kamu. Oleh karena itu pesan terakhir dari saya, sebagai pelajar, sebagai anak muda, sebagai generasi muda, utamakan cita-cita. Ya, kalau hari ini kamu lebih mengutamakan cita-cita daripada cinta, maka kalau hari ini kamu lebih mengutamakan cinta daripada cita-cita, maka cita-citamu akan kandas. Tapi kalau hari ini kamu lebih mengutamakan cita-cita daripada cinta, maka tentunya cinta kelak akan berkualitas. Demikian dari saya. Semangat belajar, walaupun kondisi pada saat ini negara kita dan dunia sedang dilanda pandemi, tapi tetap semangat belajar kita harus ada, harus tumbuh, harus besar. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalian semua sebagai siswa dan siswi telah mendapatkan masa depan yang sukses. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.